Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan terkait fotosintesis mengenai reaksi terang dan reaksi gelap. Sebelumnya saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi pada perkuliahan walaupun lewat video. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan terkait fotosintesis mengenai reaksi terang dan reaksi gelap. Terima kasih juga kepada Bapak Saipudin Rahmatullah MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah. Baik. Adapun anggota dari kelompok 13 yang pertama itu saya sendiri, saya Muhammad Rian Ramadan dan teman saya Tasya Novita Rizkiani. Baik, langsung saja kepada pembahasan. Di sini ada pengantar terkait fotosintesis, di mana fotosintesis ini adalah proses tumbuhan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia, di mana ini terjadi di dalam kloroplas dan terdiri dari dua tahap, yaitu yang pertama itu ada reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, sekarang mengenai reaksi terang. Nah, apa sih reaksi terang itu? Reaksi terang adalah tahap dari fotosintesis yang bergantung secara langsung pada cahaya. Nah, reaksi ini terjadi di dalam membran tilakoid dalam kloroplas dan melibatkan konversi energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat dan NADPH atau nikotinamida adenina dinukleotida fosfat. Nah, kedua molekul ini kemudian digunakan dalam reaksi gelap nantinya tuh untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa ya. Nah, kemudian apa sih tujuan dari reaksi terang ini? Yang pertama itu adalah menangkap energi cahaya. Kemudian ada menghasilkan ATP dan NADPH yang tadi sudah disebutkan. Kemudian hasil dari reaksi terang ini akan menghasilkan oksigen O2 dari fotolisis air. Kemudian ada komponen-komponen dari reaksi terang. Ya, yang pertama itu ada fotosistem. Nah, yang pertama itu ada fotosistem 2 ya, atau biasa disingkat menjadi PS2 ya. PS itu ada fotosistem 2. Nah, fotosistem 2 ini adalah kompleks protein dan pigmen yang akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Nah, yaitu pada panjang gelombang sekitar 680 nanometer. Nah, atau dikenal sebagai P680 ya. Nah, ketika fotosistem 2 ini menyerap cahaya, elektron dalam molekul klorofil ini akan tereksitasi dan dipindahkan ke akseptor elektron yang pertama. Jadi tugas dari fotosistem 2 itu adalah dia menyerap cahaya, kemudian si cahaya energi cahaya ini dia akan gunakan untuk mengeksitasi elektron dan dipindahkan kepada akseptor elektron. Nah, kemudian komponen yang kedua itu adalah transport elektron. Nah, elektron yang tereksitasi dari fotosistem 2 dia itu akan bergerak melalui rantai transport elektron atau ETC ya menuju fotosistem 1. Ketika dari elektron dari fotosistem 2 dia akan tereksitasi menuju akseptor elektron, dan dari akseptor elektron ini dia akan menuju lagi kepada fotosistem 1. Nah, selama perjalanan ini energi dari elektron digunakan untuk memompa ion hidrogen atau H+ ke dalam lumen tilakoid atau bagian dalam dari membran tilakoid ya, yang akan menciptakan gradien foton. Kemudian komponen yang berikutnya adalah fotosistem 1, di mana fotosistem 1 ini menyerap cahaya, dia akan menyerap cahaya pada panjang gelombang sekitar 700 nanometer, dikenal juga sebagai P700. Nah, ketika fotosistem 1 ini menyerap cahaya, elektron dari fotosistem 2
yang sudah berada di tingkat energi yang lebih rendah setelah perjalanan melalui akseptor elektron tadi, dia itu akan diangkat ke tingkat energi yang lebih tinggi lagi. Nah, dari sistem fotosistem satu ini, elektron yang diterima dari fotosistem 2 tuh dia akan diangkat lagi kepada tingkat yang energi yang lebih tinggi. Nah, kemudian komponen yang selanjutnya itu ada ATP sintase, di mana gradien proton yang terbentuk di lumen tilakoid digunakan oleh enzim ATP sintase untuk menghasilkan ATP dari ADP dan PI atau fosfat anorganik, di mana proses ini dikenal sebagai fotofosforilasi ya. Kemudian komponen yang berikutnya itu ada pembentukan NADPH, di mana elektron dari fotosistem satu yang akhirnya itu akan digunakan untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH. Reaksi ini memerlukan dua elektron dan satu proton, dan NADPH yang dihasilkan ini akan digunakan selanjutnya itu pada siklus Kelvin. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat di sini tuh ada gambar mengenai proses terjadinya daripada reaksi terang, di mana langkah pertama itu yang akan terjadi itu ya adalah penyerapan cahaya oleh fotosistem 2. Nah, di sini ya akan ada penyerapan cahaya oleh fotosistem 2, di mana cahaya matahari ini diserap oleh pigmen klorofil di fotosistem 2 yang menyebabkan ekstasi elektron yang tereksitasi. Nah, kemudian elektron yang tereksitasi ini ditransfer ke akseptor elektron. Nah, di sini ya. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah fotolisis air. Nah, untuk menggantikan elektron yang hilang, tadi kan elektron dari fotosintesis 2 ini kan dia akan tereksitasi, kemudian otomatis dia akan kekurangan elektron. Nah, untuk menggantikan elektron yang hilang itu, molekul air ini tuh akan dipecah menjadi oksigen, proton, dan elektron melalui proses yang disebut fotolisis. Nah, reaksi ini penting karena menyediakan elektron untuk fotosistem 2 dan menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan. Nah, adapun oksidasi air menjadi oksigen dalam fotosistem 2 dikatalisis oleh suatu struktur redoks aktif yang mengandung 4 ion mangan, 1 ion kalsium, dan 1 ion klor dengan melepaskan proton H+ ke dalam lumen tilakoid. Nah, ini ya, ini adalah lumen tilakoid. Kemudian langkah selanjutnya adalah transport elektron dari fotosistem 2 ke fotosistem 1, di mana elektron dari fotosistem 2 dia akan bergerak melalui rantai transport elektron, yaitu ini ya, yang melibatkan beberapa kompleks protein termasuk plastoquinone, di mana kompleks sitokrom B6F dan platosianin. Energi dari elektron ini digunakan untuk memompa proton ke dalam lumen tilakoid. Nah, energi dari ini tuh akan memompa proton dan masuk ke dalam lumen tilakoid. Kemudian, langkah selanjutnya adalah penyerapan cahaya oleh fotosistem 1, di mana cahaya diserap oleh fotosistem 1, dia akan mengangkat elektron ke tingkat yang lebih tinggi, di mana elektron ini kemudian dipindahkan ke akseptor elektron primer di fotosistem 1. Nah, kemudian hal yang akan terjadi selanjutnya itu adalah produksi NADPH, di mana elektron dari fotosistem 1 tadi yang akan bergerak melalui protein ferredoxin ya, yang ini, dan digunakan untuk apa? Untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH. Nah, ini ya. Jadi elektron di sini akan digunakan untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH. Kemudian selanjutnya adalah sintesis ATP, di mana gradien proton yang tercipta digunakan oleh ATP sintase untuk memfosforilasi ADP menjadi ATP. Nah, proton mengalir kembali ke stroma melalui ATP sintase ya, di sini ya. Proton kembali menjadi stroma melalui ATP sintase yang memicu terjadinya produksi dari ATP. Nah, baik. Kemudian ATP dan NADPH yang dihasilkan ini, dia itu akan dipakai nanti ketika terjadinya proses reaksi gelap. Nah, selanjutnya
akan dijelaskan mengenai reaksi gelap yang akan dijelaskan oleh teman saya, rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu reaksi gelap atau bisa disebut juga siklus Kelvin ya, di mana reaksi gelap ini ditemukan oleh Melvin Kelvin dan timnya termasuk Andrew Benson dan James Besham. Oleh karena itu, siklus ini sering disebut sebagai siklus Kelvin-Benson atau siklus Kelvin-Benson-Basham. Nah, penelitian mereka pada tahun 1940-an ini menggunakan alga Chiorella dan isotop karbon radioaktif C14 untuk melacak jalur karbon selama fotosintesis. Nah, hasil penelitian mereka menunjukkan bagaimana karbon dioksida diubah menjadi glukosa melalui serangkaian reaksi kimia yang kemudian dikenal sebagai siklus Kelvin atau reaksi gelap, di mana reaksi gelap ini menghasilkan glukosa gitu ya, atau karbohidrat. Boleh di next. Selanjutnya di sini mengenai definisi reaksi gelap atau siklus Kelvin, di mana reaksi gelap atau siklus Kelvin ini merupakan reaksi lanjutan dari reaksi terang fotosintesis yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian reaksi ini membentuk gula dan bahan dasar CO2 dan energi. Kemudian reaksi ini dapat terjadi tanpa adanya cahaya matahari atau bisa di langsung di bagian stoma. Mohon maaf, Tasya, suaranya kecil. Kenapa kecil banget? Nah, sekarang udah ada. Lanjut, boleh dilanjut. Oh, ya coba dideketin. Gimana ini ulang? Enggak, langsung aja lanjut mengenai reaksi gelap tadi. Ulang aja Oke, selanjutnya dari mana? ya dari slide ini. Baik, selanjutnya yaitu reaksi gelap dan dari siklus Kelvin. Kemudian ada definisi dari reaksi gelap, di mana reaksi gelap ini merupakan reaksi lanjutan dari reaksi terang yang telah dijelaskan tadi ya. Kemudian reaksi gelap ini pembentukan gula dari bahan dasar CO2 dan energi. Kemudian pada reaksi gelap ini dapat terjadi tanpa adanya cahaya matahari, jadi bisa dilakukan pada malam hari gitu ya. Kemudian reaksi gelap ini berlangsung di bagian stroma dan sumber energinya itu ATP dan NADPH seperti yang dijelaskan tadi, di mana hasil dari reaksi terang itu merupakan ATP dan NADPH yang akan digunakan pada reaksi gelap kali ini. Nah, dari reaksi terang tadi, kemudian proses yang terjadi yaitu fiksasi CO2, reduksi dan regenerasi. Boleh di next. Baik, selanjutnya yaitu tahapan reaksi gelap atau siklus Kelvin. Bisa dilihat ya teman-teman di sini untuk gambar dari tahapan reaksi gelap sendiri, di mana ada 3 tahap ya yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama yaitu ada fiksasi, kemudian ada reduksi, dan juga ada regenerasi. Yang pertama, tahap pertama yaitu fiksasi CO2 oleh RUBP atau ribulosa 1,5 bifosfat, di mana pada fase ini melakukan molekul CO2 dari udara difiksasi atau ditautkan pada ribulosa 1,5 bifosfat RUBP dengan bantuan enzim RUBP karboksilasa atau Rubisco. Nah, dan menggunakan energi dari ATP serta NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang. Nah, reaksi ini menghasilkan senyawa intermediate berkarbon 6 yang tidak stabil, sehingga dengan tepat terurai menjadi 2 molekul 3 fosfogliserat untuk setiap CO2-nya. Boleh di next. Selanjutnya, untuk tahapan yang kedua yaitu reduksi APG, 3 asam fosfogliserat menjadi PgAl, 1,3 fosfogliseraldehida NADPH2. Nah, pada reaksi ini, gugus fosfat ditransfer dari ATP ke setiap molekul 3 fosfogliserat, sehingga membentuk 1,3 fosfogliserat. Nah, selanjutnya, sepasang elektron sumbangan dari NADPH mereduksi 1,3 bifosfogliserat menjadi G3P, gliseraldehid 3 fosfat. Nah, khususnya elektron dari NADPH mereduksi gugus karbosil 3 fosfogliserat menjadi gugus karbonil yang berupa G3P yang menyimpan banyak energi potensial. Boleh di Nah, tahapan yang terakhir yaitu regenerasi RUBP atau ribolasa 1,5 bifosfat dari DAHP atau
dihidroksiaseton fosfat. Nah, rangka karbon yang terdiri dari 5 molekul G3P ini disusun kembali oleh rangka terakhir siklus Kelvin menjadi RUBP. Nah, siklus ini memerlukan 3 molekul ATP yang akhirnya RUBP ini terbentuk dan siap menerima CO2 kembali. Dan siklus berlanjut. Nah, untuk selisih molekul G3P siklus Kelvin ini secara keseluruhan menggunakan 4 molekul gitu ya, 4 molekul ATP dan 6 molekul NADPH. Nah, G3P yang tersingkir akan menjadi materi awal untuk jalur metabolisme yang mensintesis senyawa organik lainnya, termasuk glukosa dan karbohidrat lainnya. Nah, di sini bisa dibuktikan ya, senyawa yang dihasilkan yaitu karbohidrat yang berupa glukosa. Baik, mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian yang dari kelompok 13 dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.